Baik, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, selamat sore, salam sehat untuk kita semuanya. Pada kesempatan hari ini kita akan eh, melakukan kegiatan tuwek kita pendidikan anak di SD untuk semester 2 dengan Pokjar Sidomulyo. Untuk itu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana kita semuanya diberikan nikmat, kesehatan, sehingga kita bisa berjumpa walaupun dalam keadaan tuwek. Semoga kegiatan kita berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan apapun. Amin. Baik, untuk hari ini kita akan melakukan perdana presentasi dari mahasiswa. Nah, di sini saya berikan sebuah penjelasan dulu terkait apa yang akan kita laksanakan nanti. Jadi yang pertama ya adalah ketika nanti presentasi, di akhir presentasi ada sesi tanya jawab. Silahkan ya sahabat semuanya per kelompok ya pendengar itu wajib bertanya. Jika tidak bertanya berarti saya yang bertanya. Ya, jadi kelompok pendengar pilihannya hanya dua, mau bertanya atau ditanya. Yang ditanya nanti saya yang bertanya. Jadi pilihannya hanya dua. Kemudian untuk anggota presentasi silahkan setiap pertanyaan, setiap jawaban silahkan dicatat baik-baik. Kemudian nanti malam dikirim ke saya. Saya tunggu sampai jam 12 malam. Tapi kalau jam 8 malam sudah selesai ya silahkan kirim saja ya. Seperti itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan terkait ini? Tidak? Oke, jika tidak ada kita ambil screenshot dulu untuk pertemuan pertama. Silahkan dihidupkan kameranya. Masih banyak yang belum hidup ya. Baru beberapa yang hidup. Oke, silahkan dihidupkan kameranya. Baru beberapa yang hidup. Ada beberapa yang izin sholat, Pak. Oke, silahkan di screenshot. Untuk ketua penanggung jawab ya, silahkan di screenshot kemudian dikirimkan di grup. Dan juga untuk masing-masing mahasiswa silahkan untuk di screenshot sebagai data pribadi dari sahabat semuanya. Baik, langsung saja agar hari ini kelompok berapa yang presentasi? Pertama, Pak. Ya, kelompok pertama, kelompok 1 ya berarti ya? Iya, Pak. Modul berapa yang dibahas? Modul 3 dan 4. Oke, modul 3 dan 4. Oke, saya persilahkan sebelum dibuka silahkan dicoba dulu untuk menghidupkan PowerPoint-nya ditampilkan, silahkan. Oke, kemudian yang kotak hitam itu diminimis ya. Biar hilang kotak hitamnya itu diklik strip itu, diklik stripnya. Di pojok, nah ya. Oke. Silahkan bisa dibuka. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ignatius Pandi Jayanto, MPD. Yang saya banggakan Ketua Kelas B Pak Ardianto, serta teman-teman yang saya sayangi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang modul 3 yang berisikan perkembangan moral dan sosial pada anak usia sekolah dasar, serta modul 4 mengenai kebutuhan anak sekolah dasar. Makalah ini disusun oleh kelompok 1 yang bernama Sukma Triwidya, yang bernomor induk mahasiswa 855717022. Lalu
Saya Erlangga Delestial Pasya 855717022. Kemudian ada Ervi Anggraini Setia dengan nomor NIM 855717086. Lalu ada Andika dengan nomor NIM 855719341. Dan yang terakhir ada Ririn Pratiwi dengan nomor NIM 855717054. Oke, sebelum dilanjutkan untuk suaranya yang penyaji jika berdekatan itu audionya untuk output audionya itu dimatikan, yang lainnya dihidupkan satu saja ya, biar nggak terjadi itu ya, suaranya seperti bising tadi ya. Jadi misalkan nih ada dua HP di situ dalam satu lokasi. Nah, HP-nya yang satunya itu dimatikan, baik audio mic maupun audio output untuk keluar audionya dari HP itu dimatikan, biar fokus saja ke satu handphone yang ada mic-nya dan ada audionya. Ya, baik. Untuk pemateri yang pertama untuk modul 3, silakan untuk Sukma membaca terlebih dahulu untuk presentasikan PPT. Saya persilahkan. Baik, terima kasih izin untuk menjelaskan. Perkenalkan, nama saya Sukma Triwidya dari kelompok 1 perwakilan. Ingin membawakan presentasi yang pembahasan pada modul 3 yang berjudul modul 3 pengembangan moral pada anak usia SD. Pengertian moral. Perilaku moral berarti perilaku yang menyesuaikan dengan kode moral dari kelompok sosialnya. Moral berasal dari bahasa Latin mores yang berarti tata krama atau kebiasaan. Perilaku moral dikendalikan oleh konsep moral, yakni aturan-aturan dalam bertingkah laku, di mana anggota masyarakat berperilaku sesuai dengan pola perilaku yang diharapkan oleh masyarakat. Sedangkan perilaku immoral adalah perilaku yang gagal menyesuaikan pada harapan sosial. Perilaku tersebut tidak dapat diterima oleh norma-norma sosial. Perilaku yang unmoral adalah perilaku yang tidak menghiraukan harapan dari kelompok sosialnya. Perilaku ini cenderung terlihat pada anak-anak ketika masih di taman kanak-kanak. B. Cara mempelajari moral. Konsep moral pada usia sekolah dasar tidak lagi sesempit seperti pada awal masa kanak-kanak. Pada awal masa kanak-kanak, anak berperilaku moral dalam berbagai situasi yang khusus saja. Anak belajar bagaimana bertindak tanpa mengetahui mengapa mereka melakukan tindakan tersebut. Sedangkan ketika memasuki usia sekolah mereka mulai memperluas pengetahuan sehingga perilaku tertentu muncul pada situasi apa saja. Contohnya, tidak berbohong karena takut pada orang tuanya, namun setelah lebih besar mereka melakukan tindakan tidak berbohong bukan karena takut pada orang tuanya saja. Pada saat belajar bahwa berbohong adalah tindakan yang tidak dapat diterima oleh kelompok sosialnya. Piaget dan Rothbard mengemukakan tahap-tahap perkembangan moral. Menurut Piaget, antara usia 5 tahun dan 12 tahun, konsep anak mengenai keadilan sudah tumbuh. Mengerti yang kaku tentang benar dan salah, benar dan salah yang dipelajari dari orang tua menjadi berubah, dan anak mulai memperhitungkan keadaan khusus di sekitar pelanggaran moral. Sedangkan Colbert menanamkan tingkat kedua dari perkembangan moral pada usia sekolah sebagai tingkat moralitas konversional. Dalam tingkat ini yang disebut juga sebagai moralitas anak baik. Purlock 1978 mengemukakan bahwa dalam perkembangan moral ada 4 elemen yang harus diketahui, yaitu sebagai berikut. 1. Peran hukum
1. Peran hukum, kebiasaan, atau tata krama dan aturan dalam perkembangan moral. Elemen pertama yang penting dalam belajar menjadi individu yang bermoral adalah belajar yang diharapkan kelompok. Dalam setiap kelompok sosial, beberapa perilaku dapat dianggap benar atau salah karena berkaitan dengan kesejahteraan anggota kelompoknya. Secara perlahan, anak belajar aturan yang dibentuk oleh berbagai kelompok yang berbeda, seperti di rumah, sekolah, dan lingkungan rumah atau tetangga. Hal ini membentuk dasar dari pengetahuan mengenai apa yang diharapkan oleh kelompok yang berbeda. Mereka juga belajar bahwa mereka diharapkan untuk taat pada aturan dan tidak melanggar jika melanggar akan mendapat hukuman atau kekurangan penerimaan sosialnya. 2. Peran kata hati dalam perkembangan moral. Kata hati merupakan kontrol internal yang ada di dalam diri terhadap tingkah laku seseorang. Tidak ada anak yang lahir dengan kata hati tertentu dan tidak ada anak yang tidak hanya belajar mengenai apa yang benar dan apa yang salah. Tetapi anak harus menggunakan kata hatinya sebagai kontrol terhadap tingkah lakunya sendiri. Kata hati merupakan sesuatu yang kompleks bagi anak-anak. Oleh karena itu, pada awalnya, tingkah laku mereka lebih banyak dikontrol oleh lingkungan. Terjadi pergantian yang perlahan-lahan dari lingkungan ke kontrol yang sudah terinternalisasikan. Pada saat itulah transisinya sudah mulai lengkap. 3. Peran rasa bersalah dan malu dalam perkembangan moral. Setelah anak mengembangkan kata hatinya, maka kata hati Setelah anak mengembangkan kata hati, maka kata hati akan dipergunakan sebagai pedoman bagi tingkah laku mereka. Jika tingkah laku mereka tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh kata hatinya, maka mereka akan merasa bersalah, malu, atau keduanya. Ausubel dalam Kurwok 1978 mengemukakan bahwa rasa bersalah merupakan mekanisme psikologis yang penting, di mana perilaku seseorang menjadi sesuai dengan kebudayaannya. Rasa bersalah juga merupakan alat yang penting bagi kelangsungan hidup budayanya karena memungkinkan individu untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral masyarakat. 4. Peran interaksi moral dalam perkembangan moral. Interaksi sosial memegang peran penting dalam perkembangan moral anak karena dapat memberikan dasar-dasar dan tingkah laku yang diterima masyarakat, memberikan motivasi melalui apa yang diterima dan tidak diterima kelompok. Jika anak tidak berinteraksi dengan lingkungannya, anak tidak akan tahu tingkah laku apa yang akan diterima. Melalui interaksi sosial, anak tidak hanya belajar mengenai kode-kode moral, tetapi mereka juga berkesempatan untuk belajar mengevaluasi tingkah laku mereka. Jika evaluasi menyenangkan, maka anak akan termotivasi untuk taat pada standar moral yang telah ditetapkan lingkungan. Namun, jika evaluasi tidak menyenangkan, maka anak itu akan mengubah standar moral mereka dan menerima apa yang diharapkan lingkungan pada mereka. Dari apa yang telah dikemukakan, Pak. Jika evaluasi tidak menyenangkan, maka anak akan mengubah standar moral mereka dan menerima apa yang diharapkan lingkungan padanya. C. Pengertian disiplin. Disiplin merupakan cara masyarakat mengajarkan anak berperilaku moral yang diterima oleh masyarakat. Tujuannya dari disiplin adalah membentuk perilaku yang sesuai dengan kelompok sosialnya. Walaupun demikian, ada orang tua yang takut bahwa dengan menerapkan kedisiplinan akan menimbulkan masalah dalam hubungan orang tua dan anak-anaknya. Oleh karena itu, ada konsep yang bertentangan tentang disiplin itu sendiri. Konsep yang memandang disiplin sebagai konsep negatif berarti sama dengan hukuman. Sedangkan konsep positif yang sama dengan adanya pendidikan, bimbingan dalam menetapkan disiplin diri dan kontrol diri. D. Pentingnya disiplin bagi anak.
Disiplin adalah penting bagi perkembangan anak karena berisi hal-hal yang diperlukan anak. Disiplin akan menambahkan kebahagiaan, penyesuaian sosial dan pribadi mereka. Beberapa kebutuhan anak yang dapat dipenuhi melalui disiplin adalah: 1. Disiplin membuat anak-anak mempunyai perasaan aman tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Anak belajar mengapa pola perilaku tertentu diterima dan mengapa ada pola perilaku tertentu yang tidak diterima. Melalui disiplin, anak-anak dibantu untuk hidup sesuai dengan norma-norma sosial. Anak-anak juga belajar berperilaku dengan cara tertentu yang dapat memperoleh pujian. Anak-anak pun akan mengembangkan kata hati untuk membuat keputusan dan pengendalian dari perilakunya. Di samping itu, hal-hal yang penting dari disiplin untuk anak usia dini adalah Hurlok 1980 sebagai berikut. 1. Alat untuk membentuk moral. Slide-nya. 1. Alat untuk membentuk moral. Alat untuk membentuk moral, pengajaran baik dan buruk perlu ditekankan pada alasan mengapa beberapa pola tingkah laku diterima sementara yang lainnya tidak. 2. Penghargaan. Penghargaan ini sendiri memiliki nilai pendidikan yang kuat bagi anak. Jika anak bertingkah laku benar dan dapat memotivasi anak untuk mengulang kembali tingkah laku yang diharapkan. Dengan demikian, penghargaan pun merupakan hal yang efektif dan memberikan penghargaan juga harus tepat disesuaikan dengan usia dan tingkat perkembangannya. Yang ketiga, hukuman. Sebagaimana penghargaan, hukuman perlu dikembangkan. Namun, hukuman juga harus dapat memotivasi anak agar taat pada harapan sosial di kemudian hari. 4. Konsistensi. Disiplin yang baik adalah disiplin yang diberikan secara konsisten. Apa yang benar saat ini juga benar di saat yang lain. Tingkah laku yang salah jika diulang perlu mendapatkan hukuman yang sama setiap saat, dan tingkah laku yang benar pula perlu mendapatkan penghargaan yang sama setiap saat pula. Pemberian hukuman dan penghargaan. Pemberian hukuman hendaknya segera konsisten dan konstruktif dengan alasan yang jelas. Pemberian hukuman termasuk penting. Adapun pemberian hukuman yang dapat berfungsi untuk mengatasi anak agar tingkah laku yang tidak diinginkan tidak diulangi. 2. Mendidik, dan 3. Untuk memotivasi untuk menghindari terjadinya tingkah laku sosial yang tidak diinginkan. Bentuk hukuman pun dapat berbentuk hukuman fisik. Misalnya pukulan, mengisolasi anak selama beberapa waktu, misal tidak menonton acara TV atau bermain game. Meskipun demikian, pemberian hukuman fisik tampaknya sudah tidak terlalu efektif. Itulah sebabnya anak lebih baik dan efektif jika pemberian hukuman disertai pula penjelasan mengapa tingkah lakunya dilarang atau mengapa dia tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu. Secara psikologis, pemberian hukuman juga tidak akan merusak anak sejauh berkaitan atau seimbang dengan tingkah laku yang diberi hukumannya. Pemberi hukuman yang terlalu sering juga tidak terlalu baik karena akan berakibat negatif pada diri anak. Dari beberapa penilaian penunjangan bahwa orang tua yang sering menghukum anaknya mengakibatkan anak belajar pola-pola tingkah laku yang tidak sehat, seperti suka menyerang yang tidak terkontrol, tidak bisa berkomunikasi secara efektif, takut pada otoritas, menghindar dari interaksi sosial, tidak mampu memperekspresikan emosinya secara positif, merasa bersalah, dan self-esteem, harga diri yang rendah. Selain itu juga perkembangan sosial dan interaksi juga terhambat. Memberikan hukuman melalui pukulan juga dapat membuat mengganggu sedikit psikis anak dan gangguan mental jika terlalu sering dilakukan oleh anak. Dengan demikian, orang tua maupun guru harus menghukum anak-anak didiknya
didiknya, maka mereka harus hati-hati agar dampak negatifnya tidak berdampak oleh anak itu sendiri. Penyesuaian diri dan penerimaan sosial. Lanjut slide. A. Makna perkembangan sosial bagi anak usia sekolah dasar. Perkembangan sosial A. Makna perkembangan sosial bagi anak sekolah dasar. 1. Belajar untuk bertingkah laku sesuai dengan cara dan norma yang berlaku. Setiap kelompok sosial memiliki dasar mengenai tingkah laku yang perlu dimiliki anggotanya. Untuk bersosialisasi, anak tidak hanya mengerti apakah tingkah laku ini diterima ataupun tidak. 2. Bermain sesuai dengan peran sosial yang diharapkan. Setiap kelompok sosial memiliki pola sendiri yang dapat diterima oleh kelompoknya. Anak pun belajar mempunyai peran dan memahami peran-peran yang ada di lingkungan sekitarnya. 3. Mengembangkan sikap-sikap sosial. Hal-hal yang penting dari proses 3. Slide selanjutnya, Mbak. 3. Mengembangkan sikap-sikap sosial. Hal-hal yang penting dari proses sosialisasi adalah bagaimana seorang anak belajar bersosialisasi dan dapat bergaul. Berikut ada beberapa faktor yang sangat tergantung dalam bersosialisasi. A. Kesempatan untuk bersosialisasi merupakan hal yang penting karena anak tidak dapat belajar untuk hidup secara sosial dengan orang lain jika anak meluangkan sebagian besar waktunya untuk kegiatan sendiri. B. Anak perlu mengomunikasikan hal-hal yang tidak dipahami dan diminati orang lain. C. Anak hanya akan belajar untuk bersosialisasi jika termotivasi untuk melakukannya. Dan D. Bagaimana metode efektif yang digunakan untuk belajar bersosialisasi melalui trial dan error anak belajar pola-pola tingkah laku yang sesuai dengan penyesuaian sosial. Anak akan lebih cepat belajar dan memperoleh hasil yang lebih baik jika mereka diajarkan oleh seseorang yang dapat membimbing dan mengarahkan pelajaran sehingga anak mempunyai model yang baik untuk ditiru. Selanjutnya, pola-pola tingkah laku yang dapat dipelajari dari anggota kelompok sebaya. Begitu anak mengharapkan bergaul dengan anak-anak lain seusianya, mereka juga menerima harapan-harapan yang sesuai dalam penampilannya, pembicaraannya, dan tingkah lakunya. Timbulnya perbedaan antara apa yang telah diterapkan di rumah dan di sekolah dengan di lingkungan kelompok sebayanya. Kebutuhan dan perhatian sosial dapat timbul karena perasaan tidak aman yang berkaitan dengan rasa iri, malu, dan terlalu tergantung pada orang lain. 2. Terlalu peka atau sensitif. Terlalu peka atau sensitif menunjukkan pada kecenderungan untuk mudah merasa sakit hati dan cenderung mengartikan apa yang dikatakan atau yang dilakukan orang lain sebagai permusuhan. Terlalu peka menunjukkan pada apa yang diharapkan seorang anak untuk harapan-harapan sosialnya. Harapan ini membuat anak menjadi sangat peka, sensitif terhadap tingkah laku orang lain, sebagaimana anggota dari kelompok sebayanya. 3. Mudah terpengaruh. Sebagaimana pada anak yang terlalu peka dan sensitif, hal ini karena perkembangan dari adanya kebutuhan dan akan perhatian dan penerimaan sosial. Namun demikian, di lain pihak ada pula anak-anak yang tidak mudah dipengaruhi oleh anak lain karena jalan pikirannya dan tingkah lakunya yang berbeda dengan apa yang diharapkan kelompoknya. 4. Kompetisi atau persaingan. Pada masa anak-anak, kompetisi terbagi dalam 3 bentuk. Pertama, persaingan antar anggota kelompok sebaya yang dapat menimbulkan permusuhan.
dapat menimbulkan permusuhan dan kelompok sehingga akan membuat perpecahan kelompok dan loyalitasnya dengan kelompok semakin berkurang. Kedua, pertengkaran antar kelompok. Dan ketiga, pertengkaran antara kelompok sebaya dengan kelompok masyarakat. 5. Hubungan yang baik. Begitu anak menjadi anggota dari suatu kelompok sebaya, anak akan belajar untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan kelompok. Keakraban antara anggota kelompok dapat menjadi hubungan kerjasama dan dapat bertukar pikiran pula. Enam, tanggung jawab. 6. Tanggung jawab. Anak yang terbiasa untuk bertanggung jawab dalam keluarga lebih mudah menyesuaikan diri dengan anggota kelompoknya dan biasanya terpilih sebagai pemimpin dalam kelompok. Hal ini memberi kesempatan anak untuk belajar bertanggung jawab dan percaya diri akan keberhasilan yang akan diperolehnya. Namun, terlalu banyak tanggung jawab yang dibebankan pada anak dapat merupakan hal yang positif karena jika anak mengalami kegagalan justru akan meruntuhkan rasa percaya dirinya. Oleh karena itu, perkembangan tanggung jawab pada anak perlu diberikan secara perlahan. Dimulai dari tugas-tugas yang sederhana seperti menjadi ketua kelas atau menjadi ketua dalam sebuah kelompok belajar. 7. Kesadaran sosial. Kesadaran sosial merupakan kemampuan untuk memahami arti dari situasi sosial. Hal ini sangat tergantung dari bagaimana empati terhadap orang lain atau kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain. 8. Diskriminasi sosial. Yang dimaksud dengan diskriminasi ini sendiri adalah kecenderungan untuk membuat perbedaan antar individu berdasarkan suatu tanda-tanda tertentu. Anggota kelompok sebaya biasanya percaya bahwa sikap yang ditampilkan oleh anggotanya adalah benar dan mereka yang tidak termasuk dalam anggota tidak berani. Yang termasuk dalam anggota tidak akan berani. Hal ini merupakan bentuk dari kesombongan berdasarkan pendapat apakah seseorang termasuk anggota atau bukan. Sebagaimana telah. Terima kasih Susma. Ya. Selanjutnya akan diteruskan oleh Ririn Pratiwi. Kepada Ririn Pratiwi saya persilakan. Oke, saya Ririn Pratiwi ingin melanjutkan presentasi dari Sukma mengenai perkembangan peran gender pada anak usia SD. Yang pertama ada pengertian gender. Diartikan sebagai seperangkat keyakinan atau belief tentang karakteristik yang sesuai menjadi perempuan dan laki-laki. Misalnya, begitu anak lahir, orang tua cenderung memberikan perlakuan yang berbeda terhadap anak laki-laki maupun anak perempuan. Kemudian ada peran gender di sekolah. Pada dasarnya memang ada perbedaan gender dalam kemampuan mental dan kepribadian. Anak perempuan lebih unggul dalam perkembangan bahasa, namun lebih sensitif dan tergantung. Sedangkan anak laki-laki unggul dalam kemampuan keuangan dan lebih agresif. Hal ini berdasarkan pandangan bahwa anak perempuan cenderung lebih banyak memanfaatkan otak sebelah kirinya, sedangkan anak laki-laki lebih banyak memanfaatkan otak sebelah kanannya, yang banyak berkaitan dengan spasial atau keruangan. Selanjutnya ada mengembangkan stereotipe non-gender pada anak. Untuk mengurangi stereotipe gender pada anak-anak, perlu dilakukan beberapa cara oleh orang tua dan guru. Misalnya, orang tua maupun guru dapat membantu anak-anak untuk lebih mengenal peran gender laki-laki dan perempuan.
Orang tua atau guru hendaknya menghargai apapun yang dilakukan anak, bukan karena dia laki-laki atau perempuan. Contohnya, seorang wanita dapat menjadi presiden dan dapat memahami mengapa seorang ayah dapat pula merawat anak-anaknya di rumah, menyiapkan makanan, dan lain-lain. Jadi nggak ada perbedaan gender gitu. Kemudian, anak juga perlu menyadari akan stereotipe gender di masyarakat. Meskipun peran gender dalam masyarakat berbeda antara anak laki-laki dan perempuan. Namun, peran tersebut dapat berganti tergantung situasi dan kebutuhan yang ada. Misalnya, banyak dijumpai lingkup pekerjaan atau karir laki-laki ditekuni oleh perempuan. Dalam hal ini, orang tua atau guru perlu menjelaskan alasan pemilihan karir tersebut bahwa minat dan keterampilan lebih menentukan pemilihan karir seseorang. Selanjutnya, gender adalah serangkaian karakteristik yang terikat kepada dan membedakan maskulinitas dan feminitas. Karakteristik tersebut dapat mencakup jenis kelamin, hal yang ditentukan berdasarkan jenis kelamin atau identitas. Selanjutnya, modul 4 tentang kebutuhan anak sekolah dasar. Gizi dan permasalahannya pada anak usia SD. Yang pertama, ada perkembangan fisik pada anak SD. Sebagaimana perkembangan lainnya, perkembangan fisik juga dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan. Sebetulnya hal ini telah dibahas dan Santrok tahun 2002 mengatakan bahwa pada masa usia SD, pertumbuhan fisik cenderung lambat, tidak seperti masa-masa bayi dan masa kanak-kanak, bahkan pada masa remaja. Menurut Lev Francois 1986 dalam bukunya Of the Children, mengemukakan bahwa menjelang usia 6-12 tahun, anak menjadi lebih tinggi dan berat. Pertumbuhan secara paralel yang terjadi pada anak laki dan perempuan sebelum periode ini tidak bertahan hingga ia memasuki usia SD. Meski demikian, sejak lahir hingga masa akhir di usia TK, anak perempuan cenderung lebih kecil daripada anak laki-laki. Kecenderungan yang terjadi dalam perkembangan fisik anak usia SD adalah secara perlahan-lahan mulai terjadi penurunan dalam perkembangan jaringan lemak bersamaan dengan bertambahnya perkembangan jaringan tulang dan otot. Perkembangan otot cenderung lebih cepat pada anak laki-laki. Jaringan lemak yang lebih menyebar kadangkala membuat anak perempuan memiliki bentuk tubuh yang lebih gemuk, halus, dan umumnya menunjukkan penampilan seperti anak kecil atau bayi. Pertumbuhan dalam hal tinggi dan berat badan anak usia SD secara nyata 2 tahun lebih cepat pada anak perempuan daripada anak laki-laki. Itulah sebabnya pada usia SD banyak anak laki-laki atau perempuan lebih memilih teman jenis karena adanya perbedaan perkembangan fisik. Kemudian kadangkala rasa malu muncul jika ada anak tidak hanya
berbeda dari teman-teman berlainan jenis, tetapi juga sesama jenis. Jika hal ini diterima sebagai hal yang terutama dalam kelompoknya, maka akan menjadi masalah bagi anak-anak yang pertumbuhan fisiknya lambat. Anak laki-laki akan merasa malu jika adik perempuannya lebih tinggi. Ada ketakutan sendiri di mana ia merasa tidak akan berkembang. Di lain pihak, bukan merupakan hal yang menyenangkan jika siswa menjadi anak laki-laki atau perempuan yang tertinggi atau terpendek di kelasnya. Mengapa sih hal tersebut bisa terjadi? Ini semua banyak berkaitan dengan perkembangan sistem skeletal dan muscularly. Dalam pelajaran biologi dikenal istilah skeletal dan muskular. Berbicara mengenai ini berarti kita sedang membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kerangka. Sedangkan muskular menunjukkan hal-hal berkaitan dengan otot. Menjelang usia SD sampai usia 11 tahun, setiap tahunnya anak-anak akan bertambah tinggi. Kira-kira di samping itu berat badan pun bertambah sekitar 2-3 kilogram per tahun. Secara alamiah, kadangkala perbedaan pertumbuhan yang terjadi pada anak usia SD, baik laki-laki maupun perempuan, dapat teratasi. Hal ini dikarenakan perbedaan individual yang terjadi di antara mereka banyak dipengaruhi faktor genetik, bawaan, dan lingkungan. Dalam perkembangan fisik pada anak SD, terdapat perkembangan motorik. Perkembangan motorik anak usia SD menunjukkan lebih lentur dan lebih terkoordinasi. Sewaktu anak menduduki kelas 1 atau kelas 2 SD, kontrol gerak motorik kasar umumnya lebih baik dibandingkan dengan kontrol motorik halusnya. Hal ini diketahui jika anak diminta untuk menulis huruf sambung atau menulis halus, tampak masih belum sempurna. Sementara itu, di kelas yang lebih tinggi, kontrol motorik kasar menjadi lebih sempurna dan kontrol motorik halusnya pun menjadi lebih baik. Contohnya, bentuk tulisan pada huruf sambung sudah lebih baik, dan anak juga dapat dilatih untuk hal berkaitan dengan menari maupun olahraga, seperti lari, memanjat, berenang dengan berbagai gaya, lompat tali, maupun ketangkasan bermain sepatu roda. Dalam keterampilan motorik kasar, umumnya anak laki-laki lebih terampil daripada perempuan. Itulah sebabnya perubahan dalam keterampilan motorik, koordinasi motorik dengan kekuatan fisik, acap kali merupakan hal yang diminati oleh anak laki-laki. Seperti pelajaran olahraga, seperti atletik, maupun sepak bola. Meskipun anak perempuan umumnya lebih tinggi dan berat daripada anak laki-laki, namun dalam kekuatan fisiknya anak laki-laki lebih unggul daripada perempuan. Perbedaan fisik ini tidak menunjukkan perbedaan minat, akan lebih masuk akal jika dikatakan bahwa perbedaan fisik menghasilkan aktivitas yang berbeda pada mereka. Menurut Kreti dalam Le François 1986, anak perempuan kadangkala lebih unggul dalam tugas-tugas motorik yang bersifat ritmis, seperti dalam menari atau lompat tali. Mengingat usianya dan perkembangan fisiknya maupun motoriknya, untuk kesempurnaan atau kematangan perkembangan fisiknya, maka disarankan agar anak SD lebih aktif. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Sandrock tahun 2002, bahwa sebetulnya mereka akan menjadi mudah lelah jika terlalu lama duduk diam. Selanjutnya ada faktor yang berpengaruh pada perkembangan fisik. Faktor bawaan dan lingkungan berpengaruh dalam perkembangan fisik seorang anak. Seberapa besar pengaruhnya dalam masalah-masalah apa saja yang timbul? Yang pertama ada bawaan atau genetik.
Untuk meneliti pengaruh faktor bawaan atau genetik pada perkembangan fisik seseorang, banyak dilakukan penelitian terhadap anak kembar, kembar identik, yang dibandingkan dengan anak kembar fraternal. Saat kelahirannya, perbedaan dalam tinggi dan berat dari anak kembar identik lebih tampak daripada anak kembar fraternal. Perbedaan ini akan tampak karena anak kembar identik salah satunya akan memperoleh asupan makanan yang lebih banyak. Sepanjang faktor lingkungan yang kurang menguntungkan tidak terlalu parah, bayi yang lebih kecil akan berkembang lebih baik karena secara genetik dia akan berkembang dalam beberapa bulan kemudian. Kecenderungan ini biasa dikenal dengan mengejar pertumbuhan, di mana perkembangan fisik kembali terjadi secara genetik setelah tertunda karena adanya faktor lingkungan. Kecenderungan ini berlangsung sepanjang masa kanak-kanak sampai remaja. Perkembangan fisik merupakan proses kanalisasi, yaitu adanya kecenderungan dari faktor bawaan untuk membatasi perkembangan diri. Beberapa karakteristik yang ada. Burke 2003 mengatakan bahwa pengertian kanalisasi merujuk pada pengertian bagaimana faktor bawaan bersama-sama dengan faktor lingkungan berpengaruh pada perkembangan seseorang. Kemudian, selanjutnya ada gizi atau nutrisi. Tidak diragukan lagi bagaimana pengaruh protein, lemak, dan karbohidrat terhadap perkembangan fisik seseorang. Selain protein yang berfungsi untuk pertumbuhan dan memperbaiki jaringan tubuh, karbohidrat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi. Lemak juga diperlukan, mineral seperti kalsium juga diperlukan untuk menguatkan otot. Selain itu, zat besi juga mendukung oksigen dalam darah. Vitamin juga diperlukan dalam perkembangan seseorang. Berkaitan dengan kebutuhan gizi, Burke 2003 mengemukakan beberapa hal seperti berikut. Yang pertama ada kaitan usia dan kebutuhan gizi. Gizi merupakan hal yang penting dalam perkembangan seseorang, khususnya pada masa bayi karena perkembangan otak dan fisik di usia tersebut berkembang secara cepat. Kebutuhan energi pada masa ini 2 kali lebih besar daripada yang diperlukan di masa dewasa. Hal ini karena 25% dari keseluruhan kalori yang diperlukan pada masa bayi disediakan untuk perkembangan dan ekstra kalori diperlukan untuk perkembangan organ-organ dalam tubuh manusia. Pada masa bayi, anak tidak hanya memerlukan makanan yang cukup, tetapi juga aneka macam atau jenis dari makanan. Pada masa bayi, ASI merupakan kebutuhan pokok dan susu botol merupakan salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Begitu pentingnya ASI bagi perkembangan anak sampai sejak beberapa tahun yang lalu telah dicanangkan gerakan ASI eksklusif bagi ibu-ibu yang sedang mengandung maupun ibu-ibu yang baru melahirkan. Kemudian gizi pada anak SD dan remaja. Berbeda dengan masa sebelumnya, di usia 6 bulan, bayi sudah mulai menerima makanan yang lebih padat. Pada usia 1 tahun, sudah mulai makanan yang mengandung bahan dasar 4 sehat. Usia 2 tahun, makanan yang dimakan sudah lebih bervariasi. Begitu pula pada masa-masa selanjutnya. Khususnya di usia balita, orang tua perlu waspada terhadap berbagai jenis makanan yang dapat memicu terjadinya infeksi, saluran pencernaan, atau penyakit lain yang cukup berbahaya. Dengan adanya berbagai variasi makanan yang dikonsumsi oleh berbagai kebudayaan, menunjukkan bahwa lingkungan sosial memberi pengaruh yang kuat pada pemilihan jenis makanan pada anak-anak. Dalam buku Kesehatan Keluarga tahun 1999 dijelaskan bahwa cara kita memilih makanan dipengaruhi oleh beberapa faktor, budaya, emosi, lingkungan, orang-orang sekitar, pandangan terhadap diri sendiri, serta makanan yang tersedia. Selain juga oleh apa yang kita ketahui mengenai makanan serta makanan bergizi.
Kemudian selanjutnya ada malnutrisi atau kekurangan gizi. Di beberapa negara berkembang, termasuk Indonesia, di mana sumber makanan terbatas, malnutrisi semakin meluas di kalangan penduduknya. Bellamy Dallenberg 2003 menyebutkan bahwa 40-60% dari anak-anak di dunia ini tidak mendapat pangan yang cukup. Anak-anak yang kekurangan gizi akan berkembang lebih kecil. Pertumbuhan jaringan pada otak akan berpengaruh dalam semua fungsi mental anak. Hal ini akan tampak pada usia SD, di mana anak akan memiliki tingkat kecerdasan yang kurang. Koordinasi sensori motoriknya sangat buruk, dan kelak akan memiliki kesulitan dalam berkonsentrasi di sekolah. Saat ini, malnutrisi masih merupakan masalah yang perlu ditangani secara serius. Maka, usaha pencegahan perlu dilakukan sejak dini dalam memberikan makanan dan pelayanan medis sebelum efek dari malnutrisi semakin meningkat. Selanjutnya ada obesitas atau kegemukan. Obesitas adalah kelebihan lemak tubuh. Obesitas disebabkan karena terlalu banyak makan, melebihi takaran dari yang seharusnya diperlukan oleh tubuh, dan kelebihan tersebut disimpan sebagai lemak tubuh. Obesitas disebabkan oleh metabolisme tubuh yang rendah, sehingga tubuh hanya membutuhkan tenaga yang minimal untuk aktivitasnya. Dalam kesehatan keluarga, tahun 1999 dikatakan pula anak obesitas memiliki pola makan yang salah. Anak cenderung lebih responsif pada rangsangan eksternal dan berkaitan dengan makanan dari baunya, cita rasa, atau penampilannya, dan kurang responsif terhadap rasa lapar yang muncul secara internal yang biasanya terjadi pada anak normal lainnya. Secara fisik, anak yang menderita obesitas juga beresiko tinggi dalam masalah kesehatan, seperti tekanan darah tinggi dan kolesterol, serta gangguan pernapasan yang umumnya muncul pada usia awal anak di SD. Lama-kelamaan akan berakibat sakit jantung, diabetes, kanker, dan kematian di usia dini, dalam Berg 2003. Namun, masalah psikologis juga dapat terjadi pada anak-anak obesitas. Tidak dapat dipungkiri bahwa bagi kebanyakan orang, penampilan yang menarik dan lebih bisa diterima adalah penampilan yang ditunjukkan dengan postur tubuh yang tinggi dan langsing. Di masa kecilnya, bayi maupun anak-anak yang gemuk cenderung disukai oleh banyak orang. Namun, lama-kelamaan hal ini berubah. Mungkin sikap lingkungan seperti ini membuat anak usia SD yang menderita obesitas akan menunjukkan kurang memiliki rasa harga diri. Mereka cenderung lebih murung dan mengalami masalah tingkah laku daripada teman-teman sebayanya. Keadaan ini membuat anak tidak merasa bahagia dan tidak jarang justru memakan sesuatu menjadi pelarian baginya. Oleh karena itu, baik orang tua maupun anak harus memperbaiki pola makan, banyak berolahraga setiap hari atau beberapa kali dalam seminggu, dan saling mendukung jika salah satu dari anggota keluarga telah mengalami kemajuan. Kemudian, faktor selanjutnya ada penyakit. Pada anak-anak yang bergizi cukup, maka penyakit yang dideritanya tidak terlalu berpengaruh pada pertumbuhan fisiknya. Namun, pada anak kurang makan, penyakit yang dideritanya maka dapat merupakan masalah yang serius. Contohnya penyakit infeksi dan malnutrisi. Malnutrisi dapat memudahkan seseorang terserang penyakit, yang tentunya akan berpengaruh pada pertumbuhan fisik. Penyakit akan mengurangi nafsu makan pada manusia karena keterbatasan tubuh mencerna makanan. Seperti contohnya muntaber, diare, yang umum terjadi di negara kita. Dan banyak terjadi pada anak-anak karena air yang kurang bersih atau makanan yang terkontaminasi atau tercemar. Kemudian ada imunisasi. Dengan adanya program imunisasi di sekolah maupun di puskesmas dapat mengurangi timbulnya penyakit di kalangan anak-anak.
Kemudian ada kehidupan emosional. Rangsangan perhatian dan kasih sayang merupakan hal yang utama bagi anak karena dapat menunjang pertumbuhan fisiknya. Ada dua gangguan yang serius dalam pertumbuhan jika anak kekurangan kasih sayang dan perhatian, yaitu ada kegagalan non-organik untuk berkembang. Umumnya terjadi pada usia 18 bulan dan ditandai dengan reaksi-reaksi seperti penolakan dan jarang tersenyum. Reaksi ini sebetulnya berkaitan erat dengan bagaimana lingkungan yang terjadi di sekitar anak. Kemudian ada deprived dwarfism, menunjukkan bahwa adanya gangguan dalam pertumbuhan pada anak usia 2-15 tahun. Gambaran dari anak yang menderita deprived ini adalah tinggi di bawah rata-rata usianya, perkembangan skeletal yang tidak matang. Anak dengan gangguan ini kelihatan kekurangan gizi karena berat badan mereka sesuai dengan tingginya. Banyak peneliti percaya bahwa hal ini dikarenakan kurangnya rangsangan emosional. Baik, terima kasih kepada Ririn untuk presentasinya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Andika. Kepada Andika, saya persilakan. Baik, saya lanjutkan. A. Hubungan gizi dengan kesehatan. Kenyataan kesehatan dan gizi atau nutrisi yang baik cenderung lebih banyak dialami. Anak yang sehat dan cukup mendapat makanan yang bergizi daripada yang tidak. Anak yang diimunisasi sejak tahun-tahun awal akan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan anak yang tidak diimunisasi. Anak menjadi sehat karena penanaman orang tua akan pentingnya hidup sehat yang ditandai dengan tidur yang cukup, makan secara teratur, dan lain-lain. Sebagaimana diungkapkan pada kegiatan belajar yang lalu, ketegangan emosional yang dialami ibu atau orang tua akan berpengaruh pada pertumbuhan anak, secara lebih khusus akan berpengaruh pada pertumbuhan fisiknya. B. Hubungan gizi dengan kepribadian dan emosionalitas. Tidak dapat dipungkiri bahwa kesehatan dan gizi yang baik merupakan faktor yang penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak yang diimunisasi selama masa-masa pertumbuhannya akan tumbuh lebih cepat daripada yang tidak diimunisasi. C. Hubungan gizi dan kecerdasan. Sebagaimana diketahui setiap anak berbeda dalam kemampuan intelektualnya, faktor lingkungan yang berpengaruh besar dalam perkembangan intelektual anak adalah nutrisi atau gizi dan rangsangan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kondisi kekurangan gizi dapat berpengaruh pada perkembangan inteligensia sebagai bagian dari perubahan fisik di otak. Karena pengaruh dari tingkat energi. Pada bayi umumnya lebih acuh, tak acuh, atau lesu, seolah-olah tidak ada energi untuk berinteraksi. Hubungan gizi dengan kepribadian emosionalitas. Kekurangan gizi dapat berakibat anak menjadi rewel atau mudah marah. Kegagalan non-organik dan deprivasi dapat menghasilkan masalah emosionalitas yang serius pada anak. Kelebihan makan pun dapat memberikan efek fisiologis yang negatif pada anak jika hal ini tertangani akan mempengaruhi perkembangan pribadinya. Hubungan gizi dengan kesehatan. Harulok 1986 memukakan anak semacam inti tidak hanya sadar akan kesehatan,
tetapi juga menyadari kesempatan yang diberikan orang tua untuk memperhatikan kesehatan mereka. Like Kokok dan Lolor dalam Vesta 1992 menjelaskan bahwa anak berbakat mungkin berasal dari lingkungan di mana semua anak tumbuh lebih besar karena mendapat gizi dan perawatan kesehatan yang lebih baik. Hubungan gizi dan kecerdasan. Asupan zat gizi menunjukkan korelasi yang positif dengan perkembangan kecerdasan anak. Berbagai penelitian menemukan bahwa skor IQ anak dengan asupan gizi optimal memiliki nilai yang lebih baik dibandingkan nilai IQ anak yang mengalami gizi kurang. Anak cerdas dapat pintar merupakan dambaan setiap orang tua. Ya, terima kasih Dika untuk penjelasan materinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh RP. Kepada RP saya persilakan. Teori kebutuhan dan penerapan bagi anak usia SD. A. Teori kebutuhan Maslow. 1. Kebutuhan jasmania. Kebutuhan paling dasar pada setiap orang adalah kebutuhan jasmania, yakni kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya secara fisik. Kebutuhan-kebutuhan itu seperti kebutuhan akan makan, minum, tempat berteduh, tidur, dan oksigen, sandang, pangan, papan. Kebutuhan jasmania adalah potensi paling dasar dan besar bagi semua pemenuhan kebutuhan di atasnya. Manusia yang lapar akan selalu termotivasi untuk makan, bukan mencari teman atau dihargai. Manusia akan mengabaikan atau menekan dulu semua kebutuhan lain sampai kebutuhan itu terpuaskan. Selanjutnya, kebutuhan rasa aman. Setelah kebutuhan jasmania terpuaskan, muncullah apa yang disebut Maslow sebagai kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman ini diantaranya adalah rasa aman fisik, stabilitas, ketergantungan, perlindungan, dan kebebasan dari daya-daya mengancam seperti kriminalitas, perang, terorisme, penyakit, takut, cemas, bahaya, kerusuhan, dan bencana alam, serta kebutuhan secara psikis yang mengancam kondisi kejiwaan, seperti tidak diejek, tidak direndahkan, tidak stres, dan lain sebagainya. Kebutuhan akan rasa aman berbeda dari kebutuhan jasmaniah, karena kebutuhan ini bisa terpenuhi secara total. Yang ketiga, kebutuhan saling memiliki dan mencintai. Jika kebutuhan jasmaniah dan kebutuhan akan rasa aman telah terpenuhi, maka muncullah kebutuhan akan cinta, kasih sayang, dan rasa dimiliki. Kebutuhan ini meliputi dorongan untuk dibutuhkan oleh orang lain agar ia dianggap sebagai warga komunitas sosialnya. Bentuk akan pemenuhan kebutuhan ini seperti bersahabat, keinginan memiliki pasangan dan keturunan, kebutuhan untuk dekat pada keluarga, dan kebutuhan antar pribadi seperti kebutuhan untuk memberi dan menerima seseorang. Kebutuhan cintanya sudah relatif terpenuhi sejak anak-anak tidak merasa panik saat menolak cinta. Ia memiliki kedua diterima orang yang memang penting bagi dirinya ketika dirinya tidak akan merasa hancur. Selanjutnya, kebutuhan kebutuhan akan aktualisasi diri. Tingkatan terakhir dari kebutuhan dasar Maslow adalah aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk membuktikan dan menunjukkan diri kepada orang lain. Pada tahap ini, seseorang mengembangkan semaksimal mungkin segala potensi yang dimilikinya. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan yang tidak melibatkan keseimbangan, tetapi melibatkan keinginan yang terus-menerus untuk memenuhi potensi. Maslow melukiskan kebutuhan ini sebagai hasrat untuk semakin menjadi diri sepenuh
kemampuannya sendiri menjadi apa saja menurut kemampuannya? Selanjutnya, pengaruh sekolah pada kepribadian. A. Hasrat berprestasi. Di lingkungan kita, memang banyak dijumpai orang-orang yang memiliki motivasi yang tinggi untuk berhasil dan mereka berusaha untuk mencapainya. Sementara, ada pula orang yang tidak termotivasi untuk berhasil dan tidak bekerja keras untuk berhasil. Kedua tipe ini memang berbeda dalam hasrat berprestasi mereka. Hasrat berprestasi menunjukkan keinginan untuk mencapai sesuatu. Keinginan untuk mencapai yang terbaik, memperluas usaha untuk mencapai sesuatu. Berbagai penelitian telah menghubungkan prestasi dengan respons yang berkaitan dengan aspek dari pengalaman dan tingkah laku individu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa individu yang memiliki orientasi berprestasi memiliki harapan yang besar untuk berhasil daripada yang takut akan kegagalan. Atkinson dan Raynor dalam Santrok 2002, sedangkan penelitian Houston, Stein, dan Huygens-Trang dalam Santrok 2002 menunjukkan bahwa untuk meningkatkan prestasi anak, orang tua perlu menetapkan standar tertentu agar anak berprestasi. Orang tua juga merupakan model, oleh karena itu perlu menunjukkan tingkah laku yang berorientasi pada prestasi dan perlunya penghargaan untuk anak atas keberhasilan yang dicapainya. Yang kedua, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik merupakan harapan dalam diri atau internal untuk berhasil dan melakukan sesuatu untuk diri sendiri. Motivasi ekstrinsik yang dipengaruhi oleh penghargaan atau hukuman dari diri eksternal. Contoh dari kedua motivasi ini misalnya, seorang mahasiswa bekerja keras karena keberhasilan dalam pendidikan itu penting, maka yang berperan pada dirinya adalah motivasi intrinsik. Tetapi kalau ia bekerja keras karena kelak supaya mendapatkan gaji yang tinggi, begitu selesai kuliah, maka yang berperan adalah motivasi ekstrinsik. Selanjutnya, orientasi masteri dan orientasi helpers. Berkaitan dengan motivasi intrinsik dan pentingnya usaha dalam mencapai keberhasilan, maka orientasi masteri berperan dalam diri seseorang. Henderson dan Dweck 1990 merupakan ahli psikolog perkembangan menemukan bahwa pada anak-anak remaja ditemukan dua reaksi yang berbeda dalam menghadapi suatu tantangan. Orientasi helpers tidak berdaya, menunjukkan anak yang terjebak dalam pengalaman yang menyulitkan, maka mereka menghubungkan kesulitannya dengan ketidakmampuannya. Jika anak ini dihadapkan pada soal yang sulit, ia akan mengatakan, "Saya tidak mampu melakukan ini," walaupun sebenarnya pernah menunjukkan keberhasilannya. Jika suatu ketika ia memandang perilakunya sebagai suatu kegagalan, anak akan merasa cemas mengenai situasi dan kinerjanya. Sementara itu, orientasi masteri menguasai sesuatu menunjukkan anak yang berorientasi pada tugas. Anak mementingkan kemampuannya, anak juga memusatkan perhatiannya pada strategi belajarnya. Anak yang berorientasi masteri ini selalu berusaha untuk memusatkan perhatiannya, berpikir, dan bertindak hati-hati, dan mengingat strategi yang pernah dilakukannya. Mereka cenderung merasa tertantang dan senang menghadapi tugas-tugas yang penuh tantangan. Ini terima kasih kepada Bu RP yang sudah menjelaskan. Baik, untuk sesi selanjutnya tanya jawab. Silakan kelompok lain jika ingin bertanya mengenai presentasi yang kami sampaikan dengan menyebut nama siswa dan nama kelompoknya. Saya persilakan.